Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raseli dari program studi pendidikan akuntansi semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai buku besar dan neraca saldo. Yang pertama adalah buku besar. Buku besar atau yang biasa disebut ledger adalah sebuah buku yang berisi suatu kumpulan akun atau perkiraan akun. Akun tersebut dapat digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Perkiraan ini mengintisarkan suatu pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Macam-macam buku besar. Yang pertama adalah buku besar umum atau general ledger. Buku besar umum yakni semua perkiraan yang saling berdiri sendiri dan ada dalam suatu periode tertentu seperti pada kas piutang, persediaan utang, dan modal. Yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut juga dengan istilah buku tambahan, yang di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk dapat mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Yang ketiga adalah buku besar debitur atau debitor ledger. Berbeda dengan buku besar umum, debitor ledger ini hanya dapat mengumpulkan suatu informasi dari jurnal penjualan saja. Yang keempat adalah buku besar kreditor atau creditor ledger. Hampir sama dengan debitor ledger, buku besar ini juga hanya mengumpulkan suatu informasi dari satu jurnal saja, yaitu jurnal pembelian. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk T. Bentuk T adalah suatu buku besar yang berbentuk huruf T. Buku besar ini merupakan sebuah buku besar yang paling sederhana, yang paling banyak digunakan. Biasanya untuk keperluan suatu analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pembelajaran akuntansi. Dan yang kedua adalah bentuk skontro. Bentuk skontro adalah salah satu buku besar berbentuk sebelah menyebelah atau disebut dua kolom. Buku besar ini juga merupakan bentuk buku besar T yang lebih lengkap. Dan yang terakhir adalah bentuk stafel. Bentuk stafel adalah salah satu buku besar berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Buku besar ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar 3 kolom memiliki lajur saldo tunggal dan buku besar 4 kolom memiliki lajur saldo rangkap. Selanjutnya adalah manfaat buku besar. Yang pertama adalah mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Kedua, melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di kolom debit ataupun kredit. Yang keempat, akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Dan yang kelima itu membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Selanjutnya adalah tujuan sistem buku besar. Yang pertama, untuk dapat mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Kedua, untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit untuk bisa. Yang keempat, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Kelima, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Selanjutnya adalah fungsi sistem buku besar. Untuk bisa mengumpulkan data transaksi. Selanjutnya untuk dapat mengklarifikasikan data, mengkodekan data transaksi serta akun. Selanjutnya untuk memvalidasi suatu transaksi yang terkumpul. Selanjutnya untuk dapat mempermudah akun buku besar untuk file transaksi. Selanjutnya untuk dapat mencatat penyesuaian terhadap akun. Dan yang terakhir untuk bisa mempersiapkan laporan keuangan. Selanjutnya adalah kegunaan buku besar. Ada 3 kegunaan dari buku besar. Yang pertama, untuk bisa memudahkan penyusunan laporan keuangan, karena dalam buku besar umum terdiri dari akun-akun yang jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua adalah akan menghasilkan suatu ketelitian dalam pembukuan sehingga dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun buku besar dengan jumlah pada saldo-saldo buku pembantu. Dan yang terakhir, dapat diadakan pembagian tugas dan pengerian suatu akuntansi. Aturan debit dan kredit dalam buku besar. Yang pertama adalah aktiva, jika bertambah di sebelah debit dan jika pengurangannya di sebelah kredit. Hutang itu jika pengurangannya di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit.
Selanjutnya modal, pengurangannya di sebelah debit, dan pertambahannya di sebelah kredit. Selanjutnya adalah price, pertambahannya di sebelah debit, pengurangannya di sebelah kredit. Untuk pendapatan, pengurangannya di sebelah debit dan pertambahannya di sebelah kredit. Dan yang terakhir adalah beban, pertambahan di sebelah debit dan pengurangan di sebelah kredit. Mungkin itu saja materi tentang buku besar. Selanjutnya adalah neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis sesuai dengan golongan dan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada perusahaan tertentu. Jadi antara buku besar dan neraca saldo ini memiliki kesenambungan atau berkelanjutan. Saldo-saldo yang ada di buku besar akan dipindahkan menjadi satu ke kolom neraca saldo. Selanjutnya adalah format bentuk neraca saldo yang sederhana, memiliki 4 kolom utama, di antaranya kode atau nomor akun, kolom nama akun atau keterangan, kolom debit dan kredit. Seperti contoh seperti di bawah ini. Keterangan untuk kolom kode atau nomor akun. Kolom tersebut berisi berbagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kolom nama akun, itu berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Yang ketiga itu kolom debit. Kolom berikut berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Dan terakhir adalah kolom kredit. Kolom kredit itu kebalikan dari debit. Berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada pada buku besar. Selanjutnya adalah manfaat dari penyusunan neraca saldo bagi suatu perusahaan. Yang pertama, dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Ketika jurnal buku besar yang telah dibuat benar sebagai dasar penyusunan neraca saldo, maka jumlah total angka kolom debit dan kredit muncul di neraca saldo akan menunjukkan jumlah saldo yang balance atau sama. Dengan demikian, neraca saldo dapat dianggap benar. Yang kedua itu penyusunan neraca saldo bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari neraca saldo adalah untuk memastikan entry data dalam sistem akuntansi perusahaan secara sistematis sehingga dapat direkam dengan benar. Berikut adalah tujuan neraca saldo. Selanjutnya adalah fungsi dari neraca saldo, itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Selanjutnya adalah fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Yang ketiga adalah fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun selain berfungsi sebagai informasi, juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dan perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah fungsi koreksi neraca saldo. Merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatan yang lebih dilakukan melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Mungkin itu saja materi kita pada yang dapat saya sampaikan tentang buku besar dan neraca saldo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.